Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Selamat kembali kita berjumpa di dalam ibadah online kita sore hari ini di tanggal 27 Desember tahun 2020. Kita sore hari ini akan memuji dan menyembah Dia. Mari kita siapkan hati dan seluruh kehidupan kita untuk kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan sore hari ini, masuk di dalam hadirat-Nya. Amin. Haleluya. Katakan ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Haleluya. Sore hari ini Allah yang kudus, Allah yang layak kita sembah sore hari ini. Mari hampiri Dia dengan kekudusan, mari hampiri Dia dengan kesucian. Sore hari ini minta Tuhan kuduskan seluruh kehidupan kita, untuk kita layak menyembah Dia, untuk kita layak menghampiri Dia, menghampiri tahtanya yang kudus. Sore hari ini lewat pujian penyembahan kita, mari angkat pujian ini. Angkat pujian ini, benar-benar kita naikkan pujian ini dari dasar hati kita yang paling dalam di hadapan Dia, Allah yang luar biasa, Allah yang begitu mengasihi dan mencintai kita. Lagi angkat pujian ini, katakan ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Amin. Haleluya. Amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia
sini. Allah bertahta di atas puji-pujian kita. Ketika kita menaikkan pujian kita kepada Allah, Allah bekerja. Hadirat Allah kita rasakan. Kemenangan itu Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kekuatan itu Tuhan berikan di dalam kehidupan kita ketika kita masuk di dalam hadirat-Nya. Lagi angkat pujian ini, ku yakin, katakan, nyatakan, yakinkan bahwa benar-benar Allah hadir di tengah-tengah kita sore hari ini. Ku yakin Kau hadir di sini. Haleluya, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Rasakan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lagi ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan. Kami yakin Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau ada Tuhan bersama-sama dengan kami sore hari ini. Ketika Engkau hadir bersama-sama dengan kami percaya kemenangan itu menjadi bagian kami Tuhan. Kesembuhan itu menjadi bagian kami. Kelepasan itu boleh Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat apa yang Tuhan sudah buat di dalam kehidupan kami. Kami rasakan Tuhan Kau begitu baik dan sangat baik dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan sampai saat ini pun Kau ada bersama-sama dengan kami. Kau hadir di tengah-tengah kami. Engkau akan beracara, Kau akan berhadirat, Kau akan menjamah kami semua Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Engkau akan bekerja dan bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Teruslah Engkau bekerja sampai pada akhirnya. Teruslah Engkau beracara sampai pada akhirnya Tuhan. Di dalam puji-pujian kami, di dalam pemberitaan firman-Mu. Kami siap Engkau berkati Tuhan. Kami siap Engkau kuasai hidup kami. Dan kami siap Engkau baharui kehidupan kami sore hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau memuji dan memuliakan nama Engkau. Kami mau mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Allah hadir di sini. Kita mau rasakan kuasa-Nya yang tidak pernah terbatas oleh waktu, oleh tempat. Kuasa-Nya bekerja di tempat ini. Kuasa-Nya juga bekerja di rumah Bapak Ibu Saudara sekalian sore hari ini. Ketika ada hati yang mau menyerahkan kepada Tuhan, ketika ada hati yang mau terbuka menerima Dia dan kuasa-Nya bekerja dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita agungkan Dia. Kita angkat pujian, Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami, Engkau layak dipuji, disembah Tuhan karena Engkau luar biasa. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami, layak dipuji, disembah di bumi, di surga. Engkaulah Tuhan kami, segala bangsa akan memuji. Yesuslah namanya yang kekal dan mulia lagi. Engkaulah Tuhan kami. Haleluya. Engkaulah Tuhan kami,
sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Haleluya. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus sahabatku. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya. Jangan pernah ragu mengiring dia, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena dia Allah yang selalu akan menemani dan menemani kehidupan kita. Dia sahabat kita yang tidak akan pernah meninggalkan kita, karena dia yang berkuasa atas kehidupan kita. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus, tiada yang mustahil bagi dia. Haleluya. Haleluya. Amin. Apa yang terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara? Percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Dia, Dia sanggup dan mampu melakukan segala perkara dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Amin. Oh, semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Lagi tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yang lemah dikuatkan. Haleluya. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa firman. Hei, semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Lagi tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia.
sore hari ini sedang susah? Siapa yang sedang sore hari ini sedang tidak berdaya? Pujian ini katakan ketika Allah berfirman, Dia akan menguatkan. Ketika Allah berfirman, Dia yang akan menghiburkan. Ketika Allah berfirman, Dia akan menyembuhkan segala sakit penyakit. Mari, tiba saatnya Dia akan berfirman sore hari ini buat kita semua. Siapapun yang sakit, siapapun yang susah sore hari ini, siapapun yang ada dalam kelemahan, beban berat, ketika Allah berfirman, firman itu akan memberkati kita semua. Dia akan menguatkan, Dia akan menghiburkan, dan Dia akan menyembuhkan. Haleluya. Siapkan hati dan kehidupan kita semua untuk firman itu kembali bekerja sore hari ini. Kita angkat pujian. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, Kau berfirman. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Lagi apapun yang terjadi dalam hidupku ini, amin. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Sore hari ini, mari Bapak Ibu Saudara, yakini dan percaya ketika Allah berfirman, tiada yang mustahil bagi Dia sore hari ini. Percayakan kehidupanmu hanya kepada Dia. Percaya Dia sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Mari kita sembah Dia, kita agungkan Dia, kita menyerahkan diri dan kehidupan kita sore hari ini kepada Dia, karena kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Dia. Angkat lagi pujian ini, apapun yang terjadi. Haleluya, kami tidak ragukan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Amin, haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku
kepada Engkau Tuhan. Kami percaya kepada firman-Mu Tuhan, yang akan menyembuhkan kami, yang akan menyelamatkan kehidupan kami Tuhan. Sore hari ini marilah Engkau berfirman, marilah Engkau bersabda. Ketika firman itu ada dalam hidup kami, ketika firman itu tinggal di dalam kehidupan kami, apapun yang terjadi saat-saat ini dalam hidup kami Tuhan, kami tidak ragu karena Engkau yang ada bersama dengan kami. Kami tidak ragu, kami percaya karena ada Engkau yang akan menolong kehidupan kami, yang akan menguatkan kami, yang akan menghiburkan kami Tuhan. Sore hari ini terima kasih Bapa, buat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami, buat hadirat-Mu, buat kehadiran-Mu Tuhan di dalam pujian penyembahan kami sore hari ini. Teruslah Engkau hadir dan bekerja dan beracara lewat pemberitaan firman-Mu sebentar Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu, urapan kuasa-Mu bekerja di dalam kehidupan hamba-Mu. Biarlah lewat hamba-Mu Engkau berbicara buat kami semua, Engkau nyatakan kehendak-Mu buat kami semua sore hari ini Tuhan. Hati kami, hidup kami terbuka untuk firman-Mu bekerja sore hari ini di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Kau baik, Kau luar biasa. Kami siap diisi kembali oleh benih firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore, selamat kita berjumpa kembali di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur hari ini kita bisa kembali lagi beribadah, meskipun sekali lagi berulang-ulang kita katakan, meskipun ini masih dalam ibadah online, kita tetap percaya bahwa berkat-berkat Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Bahkan berkat-berkat Tuhan akan terus dilimpahkan kepada kita yang mencari Dia dimanapun kita berada. Hati kita tertuju kepada Tuhan, dan mari kita siapkan hati kita dengarkan kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Kita sudah memuliakan Tuhan, sekarang kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya mengambil tema keyakinan hidup orang percaya. Keyakinan hidup orang percaya, ya. Waktu terus berjalan, waktu terus tidak pernah mengenal kata lelah, ya. Meskipun kita mungkin lelah, meskipun mungkin kita ada di dalam keadaan yang tidak menyenangkan secara manusia, tetapi kita punya keyakinan hidup. Haleluya. Bapak Ibu, keyakinan menjadi landasan bagi seseorang, bagi orang untuk memutuskan sikap dan tindakannya. Jika diyakini benar, satu pemahaman akan dilanjutkan dengan cara hidup, ya. Jadi apapun gaya hidup yang kita pilih, apapun gaya hidup yang dijalani oleh seseorang, itu merupakan buah atau kelanjutan dari pemahaman tentang hidup yang dimiliki orang itu, ya. Keyakinan itu berlawanan dengan keraguan. Semakin seseorang meyakini sesuatu, semakin kurang keraguannya, maka dia akan semakin mantap mengambil keputusan atau tindakan, ya. Maka kita menjadi orang-orang yang harus punya keyakinan, nah, punya keyakinan untuk melakukan. Orang-orang yang punya keyakinan yang akan bertahan, yang akan bisa mengatasi segala problem di dalam hidupnya, dia akan bisa bertahan. Keyakinan ini didasari oleh kepercayaan pada sesuatu yang dianggap sebagai kebenaran, ya. Jadi tidak semua keyakinan akan berhasil atau akan menghasilkan sesuatu yang baik, apalagi benar. Jadi kalau
dia memiliki kepercayaan kepada sesuatu, kepercayaan inilah yang akan membuat dia yakin. Semakin besar kepercayaannya, semakin dia memiliki keyakinan. Jadi keyakinan ini merupakan bentuk dari wujud rasa percaya seseorang kepada sesuatu. Nah, kita bicara tentang keyakinan hidup orang percaya. Orang Kristen biasa juga disebut sebagai orang percaya atau orang beriman. Nah, sebutan ini sangat mengarahkan bahwa hidup orang percaya atau orang Kristen ini didasari oleh percaya atau iman yang diyakini sebagai landasan hidup. Nah, persoalannya adalah bagaimana keyakinan hidup yang wajib dimiliki oleh orang percaya, karena asal yakin juga tidak baik, ya. Banyak orang yang yakin, tetapi kita harus bertanya, apakah keyakinan ini sesuai tidak dengan apa yang Tuhan kehendaki? Mari sama-sama Bapak Ibu kita membaca di dalam surat Roma pasal yang pertama. Suratan Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16. Surat Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16. Saya akan bacakan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Puji Tuhan, ya. Paulus mengatakan bahwa dia memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil. Terjemahan lama atau terjemahan Inggris juga menggunakan padanan kata dari keyakinan yang kokoh ini adalah bahwa dia tidak malu karena Injil. Ya, tidak malu. Jadi dia sangat pede sekali, dia sangat percaya diri sekali di dalam Injil. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, tidak sedikit orang Kristen mendasari keyakinan hidupnya pada sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Jadi dia yakin kepada percaya, tetapi bukan yang sesuai dengan kebenaran Injil. Kenapa? Kita harus memahami bahwa berita Injil memuat perihal keselamatan yang diberikan Allah bagi manusia. Itu dulu, kita harus paham bahwa berita Injil itu adalah berita sukacita, berita keselamatan yang dikerjakan Allah di dalam Kristus Yesus. Sehingga barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau kita berkata bahwa kita adalah orang yang percaya, maka percaya itu haruslah dilandasi oleh berita Injil. Nah, sementara banyak orang yang memikirkan keyakinan hidupnya, percayanya itu dia lebih memikirkan tentang kebaikan kebaikan hidup secara manusiawi. Nah, kalau saya berbicara tentang kebaikan hidup secara manusiawi, ini bukan berarti salah. Kita harus memikirkan kebaikan untuk tubuh kita. Kita harus memikirkan kebaikan untuk perekonomian keluarga kita. Kita harus memikirkan hal-hal yang baik yang berguna bagi kehidupan kita, buat anak masa depan, buat anak-anak. Jadi tidak benar juga orang berkata bahwa aku percaya kepada Tuhan lantas dia tidak memikirkan tanggung jawabnya sebagai manusia. Salah. Tetapi yang saya maksud adalah bahwa salah kalau kita berpikir bahwa konteks iman kita, konteks percaya kita kepada Allah itu kita arahkan kepada kebaikan hidup secara logika manusia. Kenapa? Karena pemahaman seperti ini akan mendorong orang Kristen
mendorong orang-orang Kristen ini untuk selalu mengaitkan Allah sebagai sumber pemenuhan kebutuhan hidup secara lahiriah, ketimbang mengaitkan Dia dengan keselamatan jiwa kita. Ya. Bukan berarti keperluan jasmania tidak penting, tetapi dia akan jadi tidak penting dibandingkan dengan keselamatan jiwa. Tuhan Yesus katakan, apalah gunanya kamu memiliki seluruh dunia ini kalau kamu kehilangan nyawamu. Ya. Kalau kita berbicara tentang kesempurnaan fisik tubuh, Tuhan juga berkata, lebih baik matamu satu atau tanganmu satu, lebih baik kamu timpang masuk ke dalam surga daripada utuh masuk penghukuman. Ya. Nah, karena banyak pemahaman yang keliru tentang keyakinan kepada Allah, percaya kepada Allah, inilah yang sering terjadi, bahwa kehadiran atau keterlibatan Allah dalam hidup orang percaya lebih diarahkan kepada penyediaan perkara-perkara ajaib untuk menolong hidup manusia. Tidak salah kita kalau sakit berdoa. Tidak salah kalau kita punya masalah meminta kepada Tuhan. Tidak salah kalau kita lagi kekurangan minta kepada Tuhan. Tetapi hubungan kita dengan Allah bukan sebatas persoalan-persoalan lahiriah. Yang pertama-tama persoalan keselamatan jiwa kita. Ya. Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Amin. Haleluya. Ya. Jadi kalau begitu, bagaimana kita merumuskan keyakinan hidup sebagai orang percaya? Ya. Bagaimana kita bisa merumuskan? Bagaimana kita harus yakin? Paulus mengatakan keyakinannya kokoh di dalam Injil. Ya. Paulus mengatakan dia tidak malu memberitakan Injil. Kenapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah. Ya. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Jadi kalau kita punya keyakinan hidup, mari kita bangun keyakinan hidup itu berdasarkan rencana Allah. Ya. Keyakinan hidup orang percaya haruslah merupakan keteguhan hati tanpa rasa malu dalam melaksanakan kehendak Allah sesuai rencananya. Ya, saya ulangi, keteguhan hati tanpa rasa malu dalam melaksanakan kehendak Allah sesuai rencananya. Ya, kalau kita yakin pada sesuatu, kita akan percaya diri, Bapak Ibu. Kita tidak akan merasa ragu-ragu untuk melakukan. Tidak sedikit orang ragu-ragu untuk hidup kudus. Tidak sedikit orang ragu-ragu untuk menjaga hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa ragu? Kalau saya taat firman Tuhan, mungkin saya akan tidak memiliki keuntungan yang besar. Kalau saya taat kepada firman Tuhan, mungkin saya tidak akan mendapatkan teman-teman yang banyak, atau saya akan kehilangan sesuatu dari diri saya. Namun persoalannya, Bapak Ibu, keyakinan hidup itu merupakan buah dari kepercayaan kita. Ya, itu efek dari keyakinan, kepercayaan kita kepada Allah. Kita terima Injil, kita terima firman Tuhan, kita percaya. Kalau kita yakin, kita akan hidup di dalam firman Tuhan.
Nah, bagaimana kita mengukur keyakinan hidup ini? Kita bisa melihat dari apa yang dilakukan oleh orang percaya. Ya. Bagaimana kita bisa melihatnya? Nanti akan kelihatan. Ya. Kalau kita melihat orang-orang dengan keahliannya masing-masing, ya. Kalau misalnya seorang yang memang biasa mengendarai mobil, dia mungkin driver, katakan seperti itu. Ketika dia disuruh bawa mobil, karena dia memang sudah biasa, dia sudah ahli di bidang mengendarai mobil, tolong bawa mobilnya. Mana mobil itu? Oh ya, dia mikir sebentar mobilnya apa, modelnya bagaimana. Karena dia yakin dia akan bertindak. Ya. Tapi kalau dia tidak punya keyakinan bahwa dia sanggup bawa mobil, dia akan mikir panjang. Kenapa? Karena dia tidak percaya kepada kemampuannya. Kalau dia percaya kepada kemampuannya, dia akan yakin. Demikianlah kita, kalau kita percaya kepada Allah, kita percaya kepada Injil kebenaran itu, Injil keselamatan itu, maka kita juga akan yakin untuk melakukan apa yang kita percaya itu. Jadi pertanyaan bagi kita, ya, apa yang nampak dari hidup kita terkait dengan keyakinan kita? Atau apakah kita yakin? Apakah keyakinan kita itu ada di dalam Injil atau yang lainnya? Kita sendiri yang bisa menjawab, dan melalui kebenaran firman Tuhan ini mudah-mudahan kita tertolong untuk bisa menjawab semuanya itu. Haleluya. Ya. Nah, mari kita masuk. Bagaimana keyakinan orang percaya itu tampak, terlihat, ya. Ayat 17 mengatakan bahwa orang benar itu hidup oleh iman. Tetapi kan kalau kita bicara hidup oleh iman, ini tidak tampak, ya, tidak kelihatan. Kalau kita bicara ada iman, ada amin, saudara, amin, belum tentu itu dia punya iman. Ya, kalau saya katakan saya percaya, belum tentu. Tetapi kita bisa melihat fakta-fakta yang ada pada diri orang percaya atau orang Kristen. Keyakinan itu akan ditampilkan seperti apa, ya. Kita melihat yang pertama di dalam surat Roma ini, surat Roma pasal 1 ini, kita membaca ayat yang kelima. Ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Roma, ya. Surat Paulus kepada jemaat di Roma. Paulus belum pernah ke Roma. Dia ingin bertemu dengan orang-orang di Roma ini. Pasal 1 ayat 5 dikatakan, dengan perantaraannya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Ya. Katakan Paulus sebagai rasul diberikan mandat oleh Tuhan untuk mengajar, untuk menuntun semua bangsa agar percaya dan taat kepada namanya. Nah, jadi ada satu action, saya katakan begitu, satu tindakan dari orang percaya. Ketika dia sudah mendengar Injil firman Tuhan, Paulus katakan dia akan menuntun, dipercayakan untuk menuntun, untuk supaya apa? Supaya orang percaya, ya, supaya orang-orang percaya dan taat kepada namanya. Nah, ini yang pertama. Keyakinan orang percaya, keyakinan hidup orang percaya yang pertama akan dia tunjukkan di dalam kepercayaan dan ketaatan kepada nama Tuhan Yesus. Jangan katakan bahwa kita sudah terima Tuhan,
Tapi kita tidak percaya. Antara percaya dengan taat ini adalah dua kata yang akan selalu berdekatan, ya, berdekatan. Nah, ini selalu menjadi dua kata yang bergandengan, seperti perangko dengan amplop barangkali, ya, nempel terus. Kalau orang percaya akan taat. Jadi kepercayaan kita harus diikuti oleh ketaatan kepada nama Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu saya yakin di dalam kebenaran Injil, maka kita akan percaya. Percaya ini berarti kita terima apa yang dikatakan Tuhan Yesus, dan taat berarti kita melakukan apa yang Dia katakan. Di dalam Kisah pasal 5 ayat 29, Petrus menantang pemuka-pemuka agama Yahudi. Kamu pikirkan deh, taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Ya, pada satu titik kita harus memutuskan untuk taat kepada siapa. Taat kepada sesuatu yang menyenangkan, ya, atau taat kepada Allah. Taat kepada Allah ini berisiko, tetapi Petrus berani ambil keputusan untuk taat. Itu yang pertama, percaya dan taat kepada nama Yesus. Yang kedua kita membaca di ayat selanjutnya, kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Orang-orang yang sudah menerima berita Injil, percaya kepada Tuhan, ya, keterima keselamatan oleh karena anugerah, kita adalah milik Kristus. Kita adalah milik Kristus. Kalau dikatakan saya adalah milik Kristus, berarti saya tidak memiliki saya lagi. Ini bukan saya lagi. Saya tidak berkuasa. Saya tidak punya tidak punya otoritas atas diri saya sendiri. Karena kenapa? Karena saya adalah milik Kristus. Kalau saya milik Kristus, berarti saya harus ikut pemilik saya, ya. Satu ayat kita baca dulu mengenai milik Kristus ini di Galatia 5, surat Galatia pasal yang ke-5. Ayat yang ke-24 dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Menjadi milik Kristus berarti kita menyalibkan daging serta hawa nafsu dan keinginannya. Ada banyak orang berkata bahwa Tuhan pasti ngerti lah. Saya percaya Tuhan mengerti, Bapak Ibu. Tuhan mengerti bahwa sejak awal kita percaya kepada Yesus, belum tentu kita sepenuhnya taat. Belum tentu sepenuhnya kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus. Awalnya. Tetapi proses hidup kita setiap hari, tentunya ini akan, kalau kita berproses, tentunya akan ada perubahan, ya. Tentunya akan ada perubahan. Kalau kita tidak berubah, ada masalah dengan hubungan kita dengan Allah. Ada masalah dalam hubungan kita dengan Allah. Jadi mungkin kita dulu jauh dari Tuhan, kita dipanggil oleh Tuhan namanya juga dari kegelapan. Kita dipanggil
dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Berarti dulu gelap. Tuhan tahu itu. Tetapi kalau kita sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, bertahun-tahun menjadi anak Tuhan, bertahun-tahun melayani Tuhan, tapi tetap ada di dalam keinginan daging, ada persoalan dengan iman kita, berarti Yesus itu tidak menarik buat kita. Perubahan hidup itu bukan sesuatu yang menarik. Atau mungkin kita meragukan bahwa penyalipan daging itu adalah sesuatu yang memang baik buat hidup kita. Ya, yang kedua, kita hidup karena keyakinan kita akan memilih menjadi milik Kristus. Kita menyadari kita milik Kristus. Lantas yang ketiga apa? Di dalam ayat yang ke-15, surat Roma 1 ayat 15 dikatakan, itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Ya. Rasul Paulus mengatakan bahwa ada keinginannya untuk menyampaikan firman, memberitakan Injil kepada orang di Roma. Satu catatan bahwa orang-orang di Roma ini adalah orang-orang yang punya iman, sudah percaya kepada Kristus. Dia percaya kepada Kristus, tapi Rasul Paulus belum pernah ke situ. Jadi dia punya keinginan untuk datang dan memberitakan Injil kepada mereka. Nah, di sini ada dua pihak. Satu yang ingin memberitakan Injil dan satu yang harus mendengarkan Injil. Orang percaya yang memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Injil menjadikan mereka adalah orang-orang yang siap menerima firman, sekaligus juga menjadi orang yang punya dorongan yang kuat untuk membagikan berita baik, berita Injil, berita keselamatan bagi orang lain. Ya. Kita pertama-tama akan menerima Injil, menerima firman. Bayangkan kalau kita orang percaya, tetapi kita tidak ingin mendengarkan Injil. Kita tidak punya kerinduan untuk mendengarkan Injil. Ada apa dengan iman kita? Ada apa dengan percaya kita? Mungkin ada bapak ibu yang berpikir, saya kan tidak terlalu suka dengarkan dia menyampaikan firman. Kalau kita adalah orang percaya, tadi di atas sudah dikatakan kita adalah milik Kristus, Bapak Ibu. Kalau kita milik Kristus, maka kita akan mengenali ini firman atau bukan. Ya. Jangan katakan bahwa yang menyampaikan firman enggak enak, yang menyampaikan firman Tuhan tidak jelas. Tidak. Yang jelas ada kerinduan di hati kita untuk mendengarkan firman. Ya. Walaupun nanti juga pastikan akan ada lanjutannya, bukan cuma mendengarkan. Tetapi di sini kita masih mau menerima, mendengarkan dan menerima firman. Setelah itu, ketika kita sudah terima firman, firman itu menjadi rema di dalam hidup kita, mengubah hidup kita, maka kita akan menjadi pelaku firman yang juga akan membagikan firman. Saya tidak berbicara tentang kita berkhotbah kepada orang lain. Tidak. Tetapi kehadiran kita bisa menjadikan berita Injil didengar. Kehadiran kita bisa membuat orang lain merasakan ada berita kabar baik yang dibawa oleh orang percaya, yaitu saudara dan saya. Ya. Kita tidak semua dipanggil menjadi pengkhotbah. Tidak semua dipanggil menjadi pemberita Injil dalam artian melalui ceramah-ceramah dan sebagainya. Tetapi kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Matius 28 ayat 19 katakan bahwa jadikanlah semua bangsa muridku. Ini berlaku bagi semua
orang yang percaya kepada Tuhan, yang disebut sebagai murid-muridnya. Ini bukan cuma berlaku kepada rasul-rasul. Jadi kita tidak usah berpikir tentang menyampaikan firman Tuhan di mimbar atau kita membawa Alkitab, membawa apa segala macam. Tidak, tetapi kehadiran kita bisa menjadikan orang murid. Kehidupan kita yang menjadi suratan yang terbuka itu akan bisa membuat orang lain mengenal Allah. Ya. Jadi orang yang punya keyakinan kepada Injil, karena dia sudah percaya, dia juga punya keyakinan. Dia tidak malu untuk menerima Injil. Dia juga tidak malu untuk membagikan Injil. Ya, banyak orang malu jadi orang Kristen. Kenapa harus malu? Ya, kita harus malu kalau kita tidak punya tanda keselamatan di dalam hidup kita. Yang keempat kita lihat di ayat yang ke-21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Allah. Mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Kepada siapa Paulus menyebutkan ini, mengalamatkan orang-orang yang dikatakan mengenal Allah, tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Orang-orang yang tidak mau terima berita Injil, yang tidak mau menerima keselamatan yang Allah kerjakan, pada gilirannya mereka akan melakukan apa yang mereka inginkan sendiri. Ya, Paulus sangat kenal dirinya sendiri bahwa ketika dia meyakini tentang keyakinannya di waktu lalu, dia menjadi penyiksa orang-orang Kristen, ya, orang pengikut-pengikut Tuhan. Dia kenal sekali bahwa kehidupannya bukan kehidupan yang baik. Ya. Dia menyebutkan bahwa ada orang-orang yang mengenal Allah, mengenal Allah, tapi tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Kenapa? Ya tentunya ada pertimbangan-pertimbangan dari setiap orang, ya. Kita tidak bisa berkata bahwa aku udah kenal Allah nggak bisa memuliakan. Bapak Ibu, kita ini sebetulnya tidak ada yang mau jadi melakukan yang jelek, itu tidak ada. Kalau ditanya mau nggak memuliakan Allah, semua pasti bilang mau. Dan mungkin juga dalam pikiran orang-orang bahwa saya sudah memuliakan Allah. Tetapi yang menjadi persoalan adalah bahwa apakah kita memuliakan Allah atau tidak, kan Tuhan yang tahu. Ya, Tuhan yang tahu. Nah, tetapi kita mau katakan begini, bahwa ada orang-orang yang mengenal Allah tetapi tidak memuliakan Dia sebagai Allah, ya, atau mengucap syukur. Ini banyak terjadi pada orang Kristen, pada orang percaya yang katanya percaya. Ketika dia harus memuliakan Allah, ya, menghormati Allah sebagai Allah, tetapi ketika itu bertentangan dengan satu kebutuhan, bertentangan dengan keinginannya, bertentangan dengan satu niatan di hatinya, mungkin dia akan mengurangi rasa hormat itu. Ya. Kalau mengucap syukur, kita tahu sekali banyak orang yang tidak mengucap syukur. Kalau kita tahu bahwa Allah adalah sumber dari segala sumber kehidupan kita, maka
sewajarnya kita akan selalu mengucap syukur kepada Dia. Nah, dikatakan lagi bahwa pikiran mereka menjadi tidak berguna, menjadi sia-sia. Nah, kalau ini untuk orang-orang yang tidak percaya, lalu bagaimana seharusnya orang yang percaya di dalam keyakinan kepada Injil? Mereka tentunya mengenal Allah dan memuliakan Dia sebagai Allah. Sudahkah kita mengenal Allah dan memuliakan Dia sebagai Allah? Orang percaya akan mengucap syukur kepada Allah. Di bagian lain Paulus mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya. Kenapa? Karena di dalam segala hal kita memuliakan Allah sebagai Allah. Kita percaya Dia ada ketika kita susah. Kita percaya bahwa Dia ada pada saat kita sakit. Kita percaya pada saat kita kekurangan, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Maka kita akan mengucap syukur. Kenapa? Aku tetap memiliki Allah, aku tetap disertai oleh Allah. Kalau kita tidak bisa mengucap syukur, persoalannya berarti bukan masalah apakah kita cakap mengucap syukur atau tidak. Persoalannya adalah sebetulnya yang mendasar, apakah kita percaya bahwa Dia adalah Allah. Ya. Nah, ketika kita memulai menjadi orang yang mengenal Allah, memuliakan Allah, maka pikiran-pikiran kita pun akan menjadi pikiran yang berguna. Itu sebabnya tidak heran, ya, ini bukan kemakmuran ketika firman Tuhan katakan engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Orang-orang percaya yang mengenal Allah, memuliakan Dia sebagai Allah dan mengucap syukur, maka akan keluar pikiran-pikiran yang berguna. Saya percaya bahwa orang-orang yang serius kepada Tuhan, berproses dengan benar di dalam Tuhan, mereka tidak akan memiliki jalan pikiran yang buntu. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan menolong dia. 7 kali orang benar itu jatuh, tetapi 7 kali juga dia akan bangkit. Orang Kristen bukan orang yang bebas dari masalah, tetapi orang Kristen harusnya adalah orang-orang yang memiliki keyakinan kepada apa yang dipercayai, sehingga mereka bisa menghasilkan pikiran-pikiran yang berguna. Bukan cuma untuk diri masa sekarang, tetapi berguna bagi keselamatan hidupnya. Ya. Ketika harus disuruh memilih, tentu dia akan lebih mengutamakan soal keselamatan. Dan hatinya menjadi hati yang cerdas. Lain dengan orang-orang yang disebutkan Paulus, mereka hatinya menjadi bodoh dan gelap. Dia orang percaya karena keyakinannya dia akan memiliki pikiran yang terang, hati yang terang, hati yang cerdas. Kenapa? Karena ada proses di dalam hidupnya ketika dia percaya, dia meyakini, dia melakukan. Roma 12 ayat 2 katakan, berubahlah oleh pembaruan budimu. Ya. Ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita terima Roh Kudus, maka kita mengalami yang namanya kemampuan untuk berubah. Karena ada Roh Kudus dalam kita. Sungguh aneh tapi nyata kalau kita berkata ada Roh Kudus di dalam hati kita, tetapi kita tidak mengalami perubahan. Lebih lanjut lagi Roma 12 ayat 2 katakan, sehingga kita bisa berusaha mengerti mana kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Dari 4 poin tersebut di atas Bapak Ibu,
Kita bisa menyatakan bahwa ada satu kehidupan, satu model kehidupan yang berbeda dari orang Kristen sebagai orang percaya dengan yang bukan. Jadi perbedaan kita bukanlah perbedaan apa yang kita punya, bukan perbedaan apa yang kita sandang, bukan perbedaan masalah kalau kita sakit langsung sembuh, bukan. Tetapi perbedaannya adalah bagaimana percaya yang kita punya itu membangun sebuah keyakinan, dan kita berjalan di dalam keyakinan itu, dan itu akan mengubah hidup kita. Ya, kita akan punya pandangan sendiri tentang satu fenomena. Misalnya apa? Ketika kita dimusuhi oleh orang lain, ketika kita adalah orang yang begitu percaya dan meyakini akan Allah di dalam Injilnya, di dalam keselamatan yang Dia kasih, maka kita akan dengan rela hati untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita akan mendoakan orang-orang yang memusuhi kita. Kalau kita curiga kepada Tuhan, kalau kita tidak percaya apa yang dikatakannya, kita akan bilang, gua kan manusia, gua kan masih manusia, wajar dong sakit hati. Siapa bilang tidak wajar? Wajar sakit hati. Tetapi Tuhan berkata bahwa kasihilah musuhmu. Maka percaya kita akan mendorong kita meyakini bahwa memang mengampuni adalah sesuatu yang baik buat saya, dan saya akan lakukan itu. Ya. Dasar pemikiran yang melandasi semua tindakan hidup orang percaya adalah Injil keselamatan yang dikerjakan, berita keselamatan yang dikerjakan oleh Allah. Jadi bukan persoalan hidup yang baik secara lahiriah, bukan persoalan nanti kita akan punya sesuatu karir yang dibangun, masa depan yang gilang gemilang dalam arti secara fisik, secara lahiriah, bukan itu. Tetapi keyakinan kita bahwa kita terima berita Injil, bahwa kita terima berita keselamatan, dan di dalamnya ada kekuatan Allah untuk menyelamatkan kita. Kita berangkat dari situ. Haleluya. Ya. Sehingga keyakinan ini akan membuat kita menjadi orang-orang yang punya kepercayaan diri untuk tetap hidup, menjaga hidup kita di dalam Tuhan. Ya. Kalau kita berpikir tentang ngapain lo hidup begitu, ngapain begini, susah-susah jadi orang Kristen, susah-susah jaga kesucian. Ya, seperti pemazmur katakan, sia-sia aku menjaga kesucianku, kekudusanku. Ternyata orang fasik lebih diberkati. Matius pasal 10, Injil Matius pasal yang ke-10, kita baca ayat yang ke-16, dikatakan, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya. Banyak orang mengambil ayat ini hanya bagian B-nya saja. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya, memang itu yang Tuhan yang bilang, tetapi jangan cuma ambil bagian itu. Kalau ambil bagian yang di bawahnya, kita jadi orang hebat memang. Tetapi lihat, katanya, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Domba di tengah-tengah serigala ini penuh resiko, Bapak Ibu. Ya. Hidup kita itu seperti itu. Bukan berarti orang-orang di sekitar kita serigala, bukan. Ya, kita juga bukan domba kok. Tetapi kita ada di dalam hidup di dunia ini, kita seperti domba yang setiap saat siap diterkam oleh serigala. Maksudnya apa? Bahwa setiap saat hidup kita beresiko untuk binasa. Setiap
hari, setiap saat. Bayangkan kalau domba ada di tengah-tengah serigala, maka resikonya adalah bahwa kita kemungkinan diterkam. Rasul Petrus katakan, lihat lawanmu si iblis berputar berkeliling mencari waktu, kesempatan untuk menelan, mengaum-ngaum, menakut-nakuti supaya kita bisa ditelan. Tanpa pengertian yang baik tentang rencana Allah, tentang keselamatan yang Allah kerjakan bagi kita, maka sulit bagi seseorang untuk bisa melakukan kehendak Allah. Berat ya. Dan orang yang mengatakan hidup ini berat, besar kemungkinan karena dia memang kurang meyakini apa yang dia percaya, yaitu Tuhan. Kalau bicara berat, berarti dia mengatakan bahwa ada sesuatu yang dikurangi, ada sesuatu yang dilukai, ada sesuatu yang harus dia korbankan. Tapi kalau kita mulai berpikir bahwa aku memiliki keyakinan yang kokoh, aku tidak malu kepada kebenaran Injil, apa yang akan kita pertahankan di situ? Kesucian lebih dari segala-galanya, kekudusan lebih dari segala-galanya. Kalau kita bisa berpikir bahwa keyakinan kita ada kepada Injil, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, maka lambat laun ya, seperti Paulus katakan, apa yang dulu aku anggap sebagai keuntungan, aku sekarang anggap sebagai kerugian. Apa yang dulu aku anggap sebagai kemuliaan, sekarang sebagai kotoran. Keyakinan yang kokoh di dalam Injil diperlukan oleh orang percaya untuk mengerjakan segala kehendak Allah. Karena perjalanan iman kita bukan perjalanan yang mulus. Pasti ketemu dengan persoalan-persoalan yang secara daging pasti itu akan mengkorupsi kekuatan kita, yang mencuri damai sejahtera kita. Mungkin tetangga kita membuat kita sakit hati karena kita nggak tahan, karena kita lupa bahwa kita hidup sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, kita ikutan juga. Mungkin saudara kita membenci kita, melukai hati kita, ya, karena kita lupa bahwa kita hidup di dalam kebenaran Injil. Kita lupa bahwa kita hidup di dalam rencana Allah, maka kita juga akan balas itu. Kalau Tuhan katakan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kita lupa. Kenapa? Ya memang persoalan hidup seperti itu. Sulit kalau kita tidak mau kokoh di dalam Injil. Ya. Nah, Tuhan berjanji Dia menyertai kita sampai kesudahan zaman, bukan menghilangkan persoalan kehidupan kita. Haleluya. Kiranya firman Tuhan pada sore hari ini bisa menolong kita, ya, meneguhkan kita untuk kembali kepada rencana Allah, sehingga persoalan-persoalan yang kita hadapi sekarang, kita tidak lagi jawab, aku percaya Tuhan pasti akan sembuhkan saya. Bukan itu. Ya, kalau Tuhan sembuhkan, puji Tuhan. Oh, Tuhan akan pulihkan ekonomi saya. Puji Tuhan kalau Tuhan pulihkan ekonomi kita. Tetapi kita harus meyakini bahwa Allah punya rencana yang luar biasa. Sekali lagi saya mau katakan, berulang-ulang saya katakan, kalau yang kita butuhkan untuk kita dibangun di dalam Tuhan adalah ekonomi yang baik, Tuhan pasti kasih ekonomi yang baik. Kalau yang kita butuhkan kesehatan, Tuhan kasih kesehatan. Tapi yang penting kita adalah fokus bahwa aku mau selamat, aku mau hidup di dalam Injil, aku mau teguh di dalam Injil. Keyakinan yang kokoh akan meneguhkan hidup kita sebagai orang percaya.
walaupun banyak resiko terhadap kenyamanan kita, hidup kenikmatan kita secara manusiawi. Tetapi percayalah bahwa Dia, Allah yang berfirman, adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita barang sedetik pun. Tuhan kiranya memberkati kita, dan biarlah hari-hari yang mungkin kita jalani mungkin berat, tetapi percayalah bahwa hidupku bukan untuk persoalan-persoalan ini. Hidupku adalah untuk keselamatan. Tuhan bukan menyelamatkan, Tuhan memberkati saya bukan untuk supaya perkara-perkara dunia. Kalau perkara-perkara dunia di Tuhan kasih, itu untuk memuliakan Dia. Tetapi fokus kita adalah aku hidup rencana Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kami menjadi anak-anak-Mu. Bersyukur kami Tuhan diberikan kesempatan untuk menerima kebenaran firman, kebenaran Injil, di mana kami bisa meneguhkan hati kami, percaya kepada Engkau bahwa kami adalah orang-orang yang diselamatkan. Tapi Tuhan, kami butuh pertolongan-Mu untuk senantiasa mengingatkan kami, untuk senantiasa mengarahkan kami di dalam keteguhan hati kami. Kami bisa percaya senantiasa melakukan setiap kehendak Tuhan, rencana Tuhan di dalam hidup kami yang Tuhan sudah tetapkan. Terima kasih Bapa, biarlah kami menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu, bahkan kami bisa disempurnakan seperti Putramu yang tunggal, kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa bagi umat-umat-Mu yang ada di rumah dan mungkin di mana saja yang bersama-sama menikmati ibadah pada saat sore hari ini. Tuhan kiranya melawati dengan segala berkat rahmat dari Engkau yang membuat damai sejahtera, yang akan membuat sukacita kehidupan anak-anak-Mu terjaga. Terima kasih Bapa, berkati kehidupan mereka, pekerjaan mata pencaharian, kehidupan keluarga, rumah tangga, anak-anak, masa depan kehidupan semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan memberkati tetangga kanan kiri depan belakang kami, setiap kehidupan kami yang ada di Roni Jaya, Villa Pamulang sekitar. Tuhan memberkati seluruh bangsa kami Indonesia. Kami serahkan pemerintah mulai dari pusat sampai kepada tingkat yang terendah, baik itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, penegak hukum yang ada, polisi, tentara. Kami berkati mereka, dan Tuhan juga menolong, memberikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami dalam melakukan tugasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Kami alaskan doa kami mau akhiri ibadah kami sore hari ini dengan ucapan syukur, permohonan kiranya Allah sumber damai sejahtera yang melampaui segala pikiran kami, menguduskan baik roh, jiwa, tubuh kami, terpelihara sempurna sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai engkau, mulai dari saat malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Semua kita kasih Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita, semangat, tetap sehat. Shalom.